Pagi ini saya ingin sedikit membahas mengenai ajaran sesat, ya, ajaran bidat daripada Pendeta Joni Kilapong, saudara. Pak Joni Kilapong ini muridnya Pak Erastus Sabdono, dan Pak Erastus Sabdono saya kira banyak sudah tahu bahwa konsep kristologisnya itu sangat kacau balau dan menyesatkan, di mana dia sama sekali tidak percaya tentang doktrin Tritunggal. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum fidere Patris Allegro, veritas liberabit vos. Ada fenomena yang menarik ya, menurut kata-kata orang yang sempat saya ikuti di sosial media. Ada seorang pendeta muda energik. Menurut saya khotbahnya bagus. Beliau sangat menguasai public speaking. Pendeta itu bernama Joni Kilapong. Sorry kalau saya sebut salah ya. Dan akhir-akhir ini ada banyak tanggapan terhadap inti ajaran teologinya, dan sempat terjadi perdebatan antara Rudi layar teologi yang mendukung sistem teologi itu dengan para teologi reformat. Dan saya melihat bahwa sebagai seorang Protestan, Joni Kilapong berhak mengajarkan apa saja yang dirasanya sebagai benar, bebas, tidak ada hambatan. Tapi mengapa ada begitu banyak penolakan dari Kristen-Kristen Protestan yang mirip Katolik soal Trinitas? Karena memang ada beberapa kesalahan. Tapi menurut saya tanggapan dari teman-teman Protestan lainnya mencoba menunjukkan bahwa itu bukan ortodoksi, itu bidat. Tanpa mekanisme yang jelas mereka mengatakan itu bidat. Tapi sebenarnya mereka bertumpu pada kesepakatan konsili, misalnya Nicea, Chalcedon, dan seterusnya. Tapi saya mau mengajak kita untuk lebih ke landasan yang lebih kuat. Kita akan memeriksa, mengautopsi logikanya. Kenapa tidak cukup masuk akal sistem turunan dari sistem Erastus? Kita katakan begitu saja, karena kalau kita sebut langsung sebagai unitarianisme juga tidak terlalu tepat. Sebagai ada Arianisme dalam bentuk modern, iya, tapi karena dalam bentuknya sudah lebih kontekstual. Mari saya ajak kita dalam katekese kali ini untuk mengautopsi logika dari pendeta yang heboh, ya, Pendeta Joni Kilapong. Ya, shalom. Dalam 1-2 hari terakhir ini saya dapat kiriman WA dari banyak orang tentang potongan video dari Pak Joni Kilapong yang berkhotbah dengan sangat berapi-api, dengan benar-benar menyala, di mana dia menyatakan bahwa ayat-ayat Alkitab itu menyatakan bahwa Allah itu hanya satu saja, monoteis. Nah, lalu di ujungnya dia mengatakan bahwa kok tiba-tiba muncul di dalam konsili Nicea Yesus adalah Allah, bahkan ada rumusan Allah dari Allah. Nah, ya, saya waktu dengar itu sih saya tidak heran. Kenapa? Karena memang Pak Joni Kilapong ini muridnya Pak Erastus Sabdono, dan Pak Erastus Sabdono saya kira banyak sudah tahu bahwa konsep kristologisnya itu sangat kacau balau dan menyesatkan, di mana dia sama sekali tidak percaya tentang doktrin Tritunggal. Saya sudah pernah bahas Pak Erastus banyak sekali ajarannya, dan juga bahwa dia menganggap bahwa ajaran yang dia berikan itu bahkan tidak pernah ada di dalam konsili manapun dalam sejarah gereja. Makanya saya bilang, kalau begitu ajaranmu aneh sendiri selama 2000 tahun ini. Bapak Ibu harus tahu bahwa ajaran monoteisme ini adalah ajaran yang benar. Bapak Eras mereinterpretasi dari Tritunggal, dianggap 3 Allah, memang hanya cuma satu Allah, dan itu bukti jelas Alkitab mengatakan. Ulangan pasal 6 ayat 4. Amin. Ini kredonya Israel, Pak. Jadi kalau kita belajar tentang Allah, tidak boleh keluar dari kredo Israel. Amin. Karena tidak ada kitab yang lebih jelas, lebih dapat dipertanggungjawabkan mengajarkan tentang siapa Allah yang benar. Hanya kitab Taurat. Amin. Jadi hanya satu Allah, tidak boleh percaya 3 Allah. Amin. Ketika kita belajar satu Allah, maka ini udah clear. Nggak mungkin ada dua firman. Amin. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan. Jadi tidak ada 3 pribadi yang berfirman.
Tidak ada juga pengertian kedua. Satu pribadi mewakili tiga. Tidak ada, betul? Sekarang pindah ke Yesaya pasal 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu. Yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri membentangkan langit. Ya. Yang menghamparkan bumi. Seorang diri. Amin. Seorang diri, dari bahasa Ibrani levado. Memang tidak ada yang mendampingi. Setuju? Terus? Yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Nggak ada yang mendampingi. Jelas sekali, betul? Yesaya pasal 43 ayat 10-11. Kamu inilah Ya, saksi-saksiku. kamu inilah saksi-saksi. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Allah berfirman bukan kepada kekosongan, setuju? Kepada Israel yang menjadi saksi. Amin. Ada saksi, Pak. Sebelum aku tidak ada Allah Ini dibentuk, perhatikan ya. Sebelum aku nggak ada Allah yang dibentuk. Amin. Dan berikutnya, dan sesudah aku dan sesudah aku tidak akan ada lagi. nggak ada lagi, Pak. Kok tiba-tiba di Konsili Nikea 325 muncul Allah baru dengan hasil keputusan mereka bahwa Yesus adalah Allah sejati, dari Allah sejati, dan sehakikat dengan Allah, betul? Ayatnya di mana, Pak? Anda sebutkan hasil keputusan Konsili Nikea 325 itu yang ada ayat yang bisa cocok, yang punya data biblika dalam bahasa akademiknya. Nggak ada. Ini ayat yang saya baca, Pak, bukan keputusan konsili, bukan rumusan doktrin sinode. Halo, tapi ayat Alkitab. Dan dalam bahasa teologi, kalau namanya kitab suci itu norma normans, artinya hakim tunggalnya kitab suci. Amin. Bukan norma normata kitab suci, bukan hasil konsili jadi norma normans. No, dia boleh tafsir apapun, tapi tidak boleh bertentangan dengan kitab suci sebagai hakim tunggal. Kita beri judul katekese kita ini otopsi logika. Ketika kesederhanaan menjadi kekeliruan sistematis. Kesederhanaan itu akhirnya menjadi kekeliruan sistematis. Nah, saya mencoba mengamati 3 seminarnya berturut-turut. Seminar monoteis yang mungkin dimulai sejak akhir Maret lalu sampai beberapa minggu lalu dari pendeta ini. Kalau seluruh bangunan teologi Johnny Kilapong ini dibedah secara logis, yang tampak itu bukan sekedar perbedaan tafsir, melainkan sebuah rangkaian inferensi yang sejak awal sudah bergeser dari jalurnya. Ya, sistemnya ini dimulai dari premis yang tampak benar bahwa Allah itu satu, tapi segera melompat pada asumsi yang tidak sah, bahwa kesatuan berarti satu pribadi. Kesatuan itu sama dengan satu pribadi. Nah, disinilah kesalahan yang pertama terjadi. Dalam kategori metafisika, satu pada tingkat hakikat tidak identik dengan satu pada tingkat pribadi. Nah, masalahnya dia ada pada kata hakikat dan pribadi. Menyamakan keduanya berarti mengacaukan kategori antara apa dan siapa, antara esensi dan relasi, sebagaimana penjelasan dari pendeta-pendeta yang bertentangan dengan dia. Nah, dari kekeliruan awal ini, seluruh sistemnya bergerak seperti rantai yang ditarik ke arah yang salah. Langkah berikutnya memperparah keadaan. Fakta-fakta kitab suci bahwa Yesus diutus, Yesus taat, dan Yesus menerima dari Bapa langsung ditafsirkan sebagai bukti inferioritas ontologis. Nah, di sini terjadi kesalahan kategori yang klasik. Tindakan dijadikan dasar untuk menentukan hakikat. Prinsip metafisika yang sederhana itu sebenarnya operari sequitur esse. Tindakan itu mengikuti keberadaan. Ini dibalik arah dalam sistem Johnny ini. Seharusnya tindakan mengikuti hakikat, tetapi dalam sistem ini justru tindakan dijadikan ukuran hakikat. Akibatnya, relasi dalam sejarah keselamatan dipahami sebagai perbedaan tingkat keberadaan. Allah lebih tinggi, Yesus lebih rendah lagi, kemudian manusia. Nah, jadi apa yang seharusnya dibaca sebagai ekspresi inkarnasi dipaksa menjadi definisi ontologis. Nah, dari sini lompatan berikutnya terjadi secara hampir otomatis. Karena Yesus menerima dari Bapa, maka dia dianggap bukan sumber. Dan karena bukan sumber, maka bukan Allah. Tapi inferensi ini tidak pernah dibuktikan. Dia hanya diasumsikan. Menerima itu disamakan dengan inferior secara hakikat. Padahal relasi asal ini tidak pernah otomatis berarti perbedaan esensi. Relasi asal tidak harus otomatis menjadi beda dalam esensi. Coba, analogi sederhana seperti ini. Seorang anak menerima hidup dari bapaknya tanpa kehilangan hakikat kemanusiaan yang sama. Esensinya tetap sama, meskipun dia menerima hidupnya dari ayahnya, kan? Ya,
analogi sederhana ini sebenarnya sudah cukup untuk meruntuhkan logika. Dia tidak kurang esensinya sebagai manusia daripada ayahnya. Apakah ayahnya lebih manusia daripada si anak? Tapi sistem ini mengabaikan perbedaan antara menerima sebagai ciptaan dan menerima dalam relasi asal. Lalu menyatukannya dalam satu kesimpulan yang sebenarnya prematur. Ya, kesalahan semakin terlihat ketika kita melihat cara teks kitab suci digunakan. Ayat-ayat yang menunjukkan subordinasi dalam peran dikumpulkan dengan teliti. Sementara ayat-ayat yang mengungkapkan identitas ilahi Kristus diabaikan atau direduksi. Ini bukan lagi eksegesis, melainkan seleksi sebenarnya. Data dipilih untuk menyesuaikan kesimpulan, bukan kesimpulan yang lahir dari keseluruhan data. Dengan metode seperti ini, hampir semua sistem bisa dipertahankan. Karena yang diuji bukan realitas teks, tetapi konsistensi internal dari pilihan ayat. Reduksi paling mencolok muncul dalam pemahaman tentang logos, NRK and hologos. Dengan menyatakan bahwa logos hanyalah pikiran atau rencana Allah, sistem ini menggeser kategori ontologis ke kategori psikologis. Yang semula dipahami sebagai realitas yang subsistens dalam ortodoksi, kini diturunkan menjadi konten kesadaran. Tapi langkah ini membawa kontradiksi yang tidak terhindarkan. Pikiran tidak menjadi manusia, ide tidak berjalan dalam sejarah. Ketika Injil Yohanes menyatakan bahwa firman menjadi daging, teks tersebut berbicara tentang realitas, bukan metafora mental. Dengan mereduksi logos menjadi konsep, inkarnasi kehilangan makna ontologisnya dan berubah menjadi sekedar simbol. Nah, dari titik ini, konsekuensi logisnya mengalir tanpa bisa dihentikan. Kalau Kristus bukan Allah, maka salib bukan tindakan ilahi, melainkan tindakan manusia. Kalau demikian, penebusan kehilangan daya universalnya. Maka keselamatan pun didefinisikan ulang, diredefinisi. Bukan lagi partisipasi dalam hidup ilahi, tetapi usaha manusia untuk meniru teladan moral. Teladan moral dari Yesus itu sendiri. Inilah pergeseran dari ontologi ke etika, dari transformasi keberadaan ke perbaikan perilaku. Secara praktis, iman berubah menjadi proyek moral yang diperketat, bukan lagi perjumpaan dengan tindakan Allah yang menyelamatkan. Nah, lebih dalam lagi, sistem ini mengangkat pengetahuan ke posisi yang tidak semestinya, tidak seharusnya. Pengenalan yang benar dianggap cukup untuk menghasilkan keberadaan yang benar. Nah, di sini epistemologi mengambil alih ontologi. Seolah-olah dengan memahami secara tepat, manusia otomatis menjadi benar secara eksistensial. Tapi dalam realisme metafisik, kebenaran didefinisikan sebagai kesesuaian antara akal dengan realitas. Kebenaran itu bukan pencipta realitas itu sendiri. Nah, ketika urutan ini dibalik, iman berubah ya menjadi konstruksi kesadaran, bukan partisipasi di dalam ada. Nah, kalau seluruh struktur ini dilihat secara utuh, maka tampak bahwa sistem tersebut berdiri di atas serangkaian kesalahan yang saling menopang. Penyamaan kesatuan dengan kesendirian, pencampuran tindakan dengan hakikat, penyempitan makna relasi menjadi subordinasi, seleksi teks yang parsial, juga reduksi ontologi menjadi psikologi dan etika, ilmu jiwa dan ilmu bertindak. Masing-masing kesalahan ini mungkin tampak kecil kalau dilihat terpisah ya. Tapi ketika dirangkai, dia membentuk sebuah sistem yang tampak konsisten hanya karena sudah menyederhanakan realitas secara drastis. Sangat-sangat sederhana. Jadi, in the end, problem terbesar dari sistem ini, Johnny Kilapong, bukan bahwa dia terlalu radikal, tetapi bahwa dia terlalu sederhana. Ya, dia memotong bagian-bagian realitas yang tidak sesuai dengan kerangka logikanya, lalu mengklaim telah kembali pada kemurnian. Tapi realitas tidak pernah tunduk pada penyederhanaan semacam itu. Dan ketika Allah direduksi agar sesuai dengan kategori manusia, yang hilang bukan hanya kompleksitas teologi, melainkan kebenaran itu sendiri. Dan kita harus akui, sistem seperti Erastus dan Johnny Kilapong ini lebih mudah menarik simpati dari audiens Protestan pada umumnya, karena tidak rumit. Ya,
ketika Ezra Soru dan Deking Gadas mati-matian harus menjelaskan satu hakikat ketiga pribadi itu seperti apa, masyarakat Indonesia masih umumnya belum sadar metafisika. Jadi penjelasan seperti itu dianggap terlalu berlebihan. Akhirnya orang memilih yang sederhana. Dan tidak heran kalau pengikut Erastus dan Johnny Kilapong itu lebih berjibun daripada pengikut Ezra dan Deking Gadas. Jadi tanggapan-tanggapan seperti dari para pendeta yang mencoba membela ortodoksi ada benarnya, dan saya tidak membantah mereka. Saya hanya menunjukkan bahwa secara logika sebenarnya itu terjadi pergeseran, dan sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh para pendeta yang menanggapi itu bukan ortodoksi Kristiani. Itu konsekuensi logis dari sola scriptura murni. Jadi kalau Protestan mau mati-matian di sola scriptura, harusnya pendapat sistem Erastus dan Johnny Kilapong lebih cocok dengan Protestantisme. You are the authority.